Shalom Bapak Ibu Jemaat sekalian. Biarlah satu pujian ini dapat memberkati kita semua, karena melalui pujian ini saya juga sudah diberkati. Ku tak menyerah.
Haleluya. Haleluya. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih. Ya Tuhan, ajarilah kami untuk memiliki iman yang tanpa syarat. Apapun kondisi yang kami hadapi, apapun pergumulan yang harus kami selesaikan, jangan biarkan kami menjauh dari-Mu ya Tuhan. Jangan biarkan kami meragukan kasih dan kuasa-Mu. Biarlah Roh Kudus memberikan kekuatan buat kami, sehingga kami bisa dan mampu untuk memiliki iman yang tanpa syarat. Kami mengucap syukur Tuhan untuk semua kebaikan yang Kau berikan buat kami. Saat ini kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tolong kami ya Tuhan, biarlah hati dan telinga rohani kami mampu untuk menangkap pesan Tuhan yang Engkau sampaikan buat kami semua pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Salam Bapak Ibu. Puji Tuhan ya, pagi hari ini kita akan belajar satu tema yang telah terpampang di depan kita ya. Unconditional faith ya, iman yang tanpa syarat. Dan tadi Debbie sudah menyanyikan pujian ini dengan cukup baik ya, cukup bagus. Nggak tahu diciptakan Debbie sendiri lagunya ya. Ya, saya harus kerja keras gitu ya untuk mendorong Debbie bisa mau untuk menyanyikan pujian buat Tuhan. Tapi puji Tuhan, Roh Kudus menggerakkan hati Debbie dan memberkati kita semua. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, unconditional faith adalah iman yang tanpa syarat, iman yang tidak bergantung pada kondisi apapun dalam kehidupan kita. Saudara, memang kalau kita bicara mengenai iman dalam kondisi yang baik-baik saja, gampang kita berkata saya punya iman. Gampang kita bisa berkata bahwa hatiku melekat kepada Tuhan ketika kita tidak menghadapi persoalan-persoalan yang berat. Berbeda kalau misalkan tiba-tiba kita mendapatkan satu persoalan, satu masalah yang kita sendiri nggak ngerti bagaimana kita akan menyelesaikan persoalan itu, maka kadang-kadang kita mulai goyah. Bener nggak ya Tuhan mengasihi saya? Bener nggak ya Tuhan mencintai saya? Saudara yang terkasih, bicara tentang unconditional faith, iman yang tanpa syarat, kita tahu dalam Alkitab banyak kisah-kisah yang menceritakan, yang menggambarkan tentang betapa orang-orang yang mengasihi Tuhan itu imannya dalam kategori unconditional faith, imannya dalam kategori iman yang tanpa syarat. Beberapa waktu yang lalu, belum lama, mungkin masih 1 minggu atau 2 minggu yang lalu, ada satu film yang sangat menggemparkan rakyat Indonesia dan menjadi viral, film tentang Abraham dan Ishak ya. Judul filmnya adalah His Only Son. Kenapa viral? Oleh karena ketika film ini ditayangkan di bioskop-bioskop di Indonesia, ada satu politikus yang mengatakan bahwa film ini nggak boleh tayang oleh karena tidak sesuai dengan kitab suci yang mereka percaya. Nanti akan merusak iman daripada orang-orang yang seagama dengan dia. Nah, apa yang dikatakan oleh politisi ini semakin membuat film ini meledak di pasaran. Ya, cerita tentang Abraham dan Ishak.
Oleh karena dalam beberapa agama memang ada perdebatan siapa sih yang dikorbankan oleh Abraham, ya. Ishak, anaknya yang tunggal itu, maka disebut his only son, satu anaknya yang tunggal itu, atau anaknya yang dari budaknya itu, si Hagar, atau bahkan mungkin kalau kita lebih lanjut, apa anaknya dari Keturah gitu kan. Nah saudara, cerita ini memang menceritakan tentang unconditional faith. Bagaimana tidak Abraham yang bertahun-tahun, sekali lagi saya bilang bertahun-tahun, rindu untuk memiliki punya anak, dalam kondisi yang sudah mati pucuk, dalam kondisi istrinya yang sudah mandul, tapi punya kerinduan punya anak, dan Tuhan bikin mujizat. Lahirlah anak yang dijanjikan itu yang diberi nama Ishak. Di dalam puncak kebahagiaan Abraham dan Sarah sang istri ini, tiba-tiba Tuhan memberikan firman, Abraham, persembahkanlah anakmu kepadaku. Coba kalau saudara dalam kondisi seperti Abraham, saudara pasti akan tidak bisa terima. Tuhan, bukankah saya bertahun-tahun merindukan untuk punya anak ini? Bukankah saya dalam kondisi sekarang ini sudah tua, udah mati pucuk kembali mungkin, dan tidak mungkin ada harapan untuk punya anak lagi melalui Sarah. Lalu bagaimana engkau tega Tuhan? Mungkin Abraham akan berkata secara manusiawi, kalau engkau akan ambil anak yang dari Hagar, tidak masalah. Karena Hagar mungkin masih bisa mengandung dan bisa melahirkan lagi. Dia tidak dalam kondisi yang mandul. Atau kalau engkau minta anak saya yang dari Keturah, si Amon dan Moab itu, silahkan, karena mungkin Keturah ini bisa melahirkan anak kembali. Tapi yang engkau minta dari istriku yang sangat aku cintai, istriku yang sah, istriku yang legal, dan dia mandul, dan dia cuman punya anak satu, itu pun engkau minta. Bagaimana bisa engkau tega kayak begini? Mungkin kita akan berkata begitu. Tetapi Abraham bukan kita, Bapak Ibu. Abraham bukan saya dan saudara. Ketika dia mendengar korbankan anakmu yang tunggal, his only son. Abraham membawa anaknya naik ke puncak Gunung Muria dan siap-siap untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan, korban anaknya itu. Dalam puncak pengorbanan itulah Tuhan berkata, stop, jangan lanjutkan. Ini yang saya katakan sebagai unconditional faith. Abraham punya iman kepada Tuhan bukan hanya ketika dia mengalahkan raja-raja di sekitar dia. Ketika dia menikmati kemenangan dan dia berkata aku punya iman. Tidak hanya demikian. Abraham tidak hanya punya iman ketika kekayaannya semakin bertambah, semakin bertambah sehingga Alkitab katakan dia menjadi orang yang terkaya di daerah itu. Tidak dalam kondisi yang kayak begini. Justru Abraham mendemonstrasikan apa yang namanya iman ketika anak yang disayang itu diminta oleh Tuhan. Dan Abraham mengatakan, ya Tuhan, apapun yang engkau katakan, saya akan mentaatinya. Inilah Bapak Ibu yang dimaksud dengan unconditional faith. Hari ini kita akan belajar dari tokoh-tokoh Alkitab yang memiliki iman dalam kategori ini, unconditional faith, iman yang tanpa syarat. Kalau Bapak Ibu masih ada hitung-hitungan dengan Tuhan, engkau bukan kategori orang yang memiliki unconditional faith. Kalau engkau hanya berkata, aku ikut Tuhan kalau aku sukses, aku ikut Tuhan kalau aku berhasil, aku ikut Tuhan kalau sakitku sembuh, aku ikut Tuhan kalau rumah tanggaku gak ada masalah, aku ikut kalau tidak ada masalah dalam kehidupan saya, maka saya mencintai Tuhan. Hari ini saya mengatakan, engkau bukan
memiliki iman yang sejati. Karena iman yang sejati adalah iman dalam kategori unconditional faith, iman yang tanpa syarat. Amin. Kita akan melihat satu persatu kisah-kisah dalam Alkitab yang menggambarkan unconditional faith. Yang pertama saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat Daniel pasal 3 ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan bacakan. Sekarang jika kamu bersedia, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, serdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, sujudlah menyembah patung yang kubuat itu. Tetapi jika kamu tidak menyembah, kamu akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari dalam tanganku? Lalu Sadrak, Mesak, dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu, ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui, ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, cerita ini sungguh amat sangat populer, kisah tentang Sadrak, Mesak, dan Abednego yang oleh karena ketidaksamaan kepercayaan dengan Raja Nebukadnezar tentang siapa yang harus disembah, dia mengalami berbagai macam persoalan. Yang pertama yang saya ingin kita coba gali dari teks ini adalah, yang pertama yang sangat menonjol adalah dalam cerita ini adanya tempat perapian. Kata perapian ini di dalam Alkitab bahasa Ibrani itu sebetulnya menggunakan kata yang berasal dari bahasa Aramik, yaitu atum. Kata atum itu artinya adalah oven, Bapak Ibu. Jadi bukan sekedar kayu dibakar, kemudian ya tanpa ada teknik-teknik tertentu untuk melipat gandakan panas, bukan. Ini semacam oven. Ya, kalau kita bisa berimajinasi, ini mungkin seperti kalau di kita ya, seperti tempat orang yang membakar batu bata itu loh. Tapi ini begitu besar. Sampai Alkitab katakan 3 orang dimasukkan ke dalam oven itu bisa berjalan-jalan. Dan sebetulnya Bapak Ibu, perapian atau oven atau atum yang dibangun oleh Nebukadnezar ini bukan khusus untuk Sadrak, Mesak, Abednego. Itu adalah oven untuk peleburan besi, di mana besi itu akan dipakai sebagai patung emasnya Nebukadnezar. Pada ayat-ayat sebelumnya dikatakan Nebukadnezar membangun patung kepalanya emas, kemudian dadanya besi dan sebagainya. Nah, patung itu tingginya 27 meter, lebarnya itu 6 meter. Jadi saudara bisa bayangkan, tempat peleburan besi ini memang betul-betul besar sekali. Nah, tempat peleburan besi ini belum dibongkar dari bekas untuk membangun patung itu. Baru patung itu dibangun, peleburan besinya masih ada, ovennya masih ada, tiba-tiba Raja Nebukadnezar mendapat informasi ada orang yang tidak mau menyembah. Saudara bisa bayangkan. Dipanggillah si Nebukadnezar, Nebukadnezar panggillah Sadrak, Mesak, Abednego ini dengan sebuah kalimat yang sangat jelas. Sekarang, kata Nebukadnezar, apabila kamu bersedia menyembah patung dewa yang aku dirikan, engkau akan selamat. Tetapi jika tidak, perhatikan ayat 15 bagian terakhir itu, dewa manakah yang dapat melepaskan kamu dari tanganku?
Saudara, ini kondisi yang kayak apa? Unconditional faith dalam situasi yang bagaimana? Saya ingin sampaikan Bapak Ibu, apa yang dialami oleh Sadrak, Mesak, Abednego ini adalah situasi di mana Sadrak, Mesak, Abednego ini dalam kondisi yang terjepit. Ayat-ayat sebelumnya, saudara akan menemukan bahwa segala bangsa. Nebukadnezar ini bukan kerajaan biasa Bapak Ibu, ini adalah imperium, kekaisaran yang sangat besar yang membentang dari Media sampai Mesir, besar sekali. Dan seluruh rakyat negeri itu disuruh untuk menyembah patung. Tentunya ini hari spesial gitu ya, dan Babel sebagai ibu kota Media Persia menjadi pusat peribadatan itu. Dan dari seluruh bangsa yang tinggal di imperiumnya Media Persia ini, yang tinggal di kekaisaran Media Persia yang membentang ya dari Media Persia sampai Mesir, semua Bapak Ibu menyembah patung ini. Hanya 3 yang tidak menyembah, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Apa yang bisa kita lihat? Bicara tentang kepercayaan, Sadrak, Mesak, Abednego ini betul-betul minoritas. Bukan sekedar minoritas kayak kita sebagai orang Kristen yang ada di Indonesia, bukan. Ini benar-benar minoritas karena dari jumlah penduduk yang mungkin jutaan karena membentang begitu lebar, 3 orang ini tok yang tidak menyembah. Semua menyembah. Kondisinya terjepit. Tidak ada jalan keluar. Kalau engkau tidak menyembah patung ini, aku akan masukkan engkau ke dalam dapur api itu. Tetapi yang terjadi saudara, ketika Sadrak, Mesak menjawab, seandainya, saya akan coba kita baca lagi. Ayat ke-17. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tanganmu ya Raja. Perhatikan 18. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan. Kondisinya betul-betul terjepit, tapi Sadrak, Mesak, Abednego dengan tegas berkata, kalaupun Tuhan tidak menolong saya, kalaupun Tuhan membiarkan saya mati dalam kondisi gosong terbakar, kalaupun seperti itu, saya tetap menyembah Tuhan. Bukankah ini merupakan sebuah unconditional faith, iman yang tanpa syarat, iman yang tidak bergantung apa yang ada di dalam kondisi kita, iman yang tidak memperhitungkan apakah keuntungannya bagi saya. Bandingkan dengan teologi zaman sekarang Bapak Ibu, berapa banyak orang-orang yang diajarkan bahwa menjadi orang Kristen pasti sukses, menjadi orang Kristen pasti berhasil, menjadi orang Kristen pasti sembuh dari segala macam sakit penyakit. Kalau kita menghadapi kayak Sadrak, Mesak, Abednego ini terus gimana? Kok saya menjadi orang percaya tidak ada pertolongan, tidak ada kesembuhan, tidak ada keberkatan, terus apa yang harus saya lakukan? Orang yang punya iman dalam kategori unconditional faith, dia akan berani berkata, walaupun saya menderita, walaupun saya mati, walaupun saya dipojokkan, saya tetap tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Amin. Tapi apakah iman ini kemudian hanya berdiri begitu saja? Tidak, saudara. Allah tidak pernah meninggalkan orang yang dikasihinya. Amin. Apa yang terjadi? Ketika Sadrak, Mesak, Abednego dimasukkan ke dalam oven tadi, kepada atum tadi, ya kan? Orang yang mengangkatnya itu loh Bapak Ibu, mati.
Karena Nebukadnezar bilang begini, tingkatkan panasnya itu sampai 7 kali lipat. Udah panas, suruh ningkatkan 7 kali lipat. Orang yang mengangkat Sadrak, Mesak, Abednego untuk memasukkan ke dalam oven tadi, di tengah perjalanan mati saking panasnya. Tetapi ketika Sadrak, Mesak, dan Abednego masuk ke dalam oven tadi, kepada perapian tadi, seujung rambut pun rambutnya tidak terbakar. Bahkan Nebukadnezar malah melihat 3 orang itu sekarang menjadi 4. Mereka berjalan-jalan di dalam api itu. Mereka menyanyi, ya. Mereka memuji nama Tuhan. Saudara, dari sini kita bisa belajar bahwa situasi itu tidak boleh mempengaruhi iman kita. Kita harus memiliki iman yang tanpa syarat. Masuk ke dalam berbagai macam persoalan, masuk ke dalam berbagai macam kesulitan, tetapi di tengah-tengah kesulitan itu, percayalah, sekali lagi saya bilang, percayalah, Tuhan menyertai kita. 3 orang ini masuk ke dalam api, tapi Tuhan tidak membiarkan. Ketika Nebukadnezar menyuruh mereka keluar dari dapur api, Alkitab yang bilang, firman Tuhan yang bilang, bau hangus pun tidak mereka cium. Api tidak menguasai. Sekali lagi Bapak Ibu, unconditional faith adalah iman yang muncul dari dalam hati kita walaupun kita dalam kondisi yang terjepit. Saya tidak tahu apakah Bapak Ibu hari ini dalam kondisi yang seperti ini. Seakan-akan tidak ada pertolongan. Kita ditekan, ditindis, dijepit. Kita nggak ngerti mau berbuat apa. Tetaplah punya iman. Karena dalam kondisi yang terjepit, ternyata Tuhan tidak meninggalkan kita. Yang kedua, saya akan ajak Bapak Ibu untuk melihat 1 Samuel 17 ayat yang ke-33 sampai yang ke-36. Saya akan bacakan. 1 Samuel 17 ayat 33 mulai. Tetapi Saul berkata kepada Daud, tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda, sedang dia sejak dari masa mudanya telah menjadi prajurit. Tetapi Daud berkata kepada Saul, hambamu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya, maka aku mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Kemudian apabila ia berdiri menyerang aku, maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu, karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Yang kedua, kita akan melihat unconditional faith, iman yang tetap ada dalam hati walau dalam kondisi yang diremehkan. Perhatikan teks yang tadi kita baca Bapak Ibu. Itu adalah peperangan yang kesekian kalinya yang dihadapi oleh Saul. Itu bukan peperangan pertama, peperangan yang kesekian kalinya, mungkin bahkan berkali-kali. Tetapi yang beda hari itu adalah di musuh, di Filistin, ada satu pahlawan yang gede besar yang namanya Goliat. Ketika Goliat tampil, tidak ada satupun prajurit Israel yang berani menghadapi Goliat. Satupun tidak ada yang berani. Bahkan Saul tidak berani. Nah, dalam kondisi yang mencekam ini, tiba-tiba muncul pemuda yang namanya Daud. Daud ini sebetulnya tidak untuk berperang, dia membawa perbekalan untuk makan kakak-kakaknya. Tapi ketika dia melihat Goliat menghina Tuhannya, Tuhan orang Israel, hati Daud bergejolak. Ini orang kurang ajar. Itu sebabnya kemudian Daud menghampiri Saul. Dia minta izin. Boleh enggak saya menghadapi si Goliat?
Perhatikan apa jawaban Saul. Ayat 33. Tetapi Saul berkata kepada Daud, mari kita baca secara seksama Bapak Ibu. Tidak mungkin engkau dapat menghadapi orang Filistin itu untuk melawan dia, sebab engkau masih muda. Sedang dia dari sejak masa mudanya telah menjadi prajurit. Enggak mungkin. Udahlah, kamu enggak usah bermimpi deh gitu ya. Enggak usah macam-macam, enggak usah neko-neko. Orang yang kamu hadapi itu pahlawan yang gagah perkasa. Pengalaman militernya luar biasa. Sedangkan kamu, siapa kamu? Masih muda, masih kecil, tidak punya pengalaman, tidak punya perlengkapan militer, engkau enggak bisa apa-apa. Siapa yang merendahkan, yang melecehkan? Rajanya sendiri. Dalam kondisi yang diremehkan seperti itu, orang yang gampang motong, nah ini orang Jawa pasti ngerti motong atau ngambek, itu akan berkata, oke, kalau memang nggak boleh ya udah saya pulang, kan bukan urusan saya. Tetapi orang ini punya iman, Bapak Ibu. Dia punya iman unconditional faith, iman yang tanpa syarat. Enggak, kata Daud. Dengar pengalaman saya. Ayat 34. Hambamu ini biasa mengembalakan kambing domba ayahnya. Apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dan kawanannya, aku akan mengejarnya, menghajarnya, melepaskan domba itu dari mulutnya. Saudara, perhatikan baik-baik apa yang saya sampaikan. Daud itu bukan sekedar berani, tapi dia juga bijak. Dia tidak menyindir pemimpinnya, dia tidak meremehkan pemimpinnya. Dia mengatakan, aku punya pengalaman membunuh para binatang. Daud tidak berkata begini, aku punya pengalaman, bukankah engkau juga punya pengalaman? Bukankah engkau juga sering disertai Tuhan? Bukankah para rakyat itu nanti akan menyanyikan sebuah pujian begini, beribu-ribu prajurit dikalahkan oleh Saul, tetapi berlaksa-laksa yang dikalahkan oleh Daud. Perhatikan kalimat pertama yang saya kutip ini, beribu-ribu prajurit, beribu-ribu musuh dikalahkan Saul. Artinya apa? Saul pernah memenangkan pertempuran berkali-kali. Tapi Daud tidak menyindir itu, tidak mengungkapkan. Saudara, inilah kebijakan hati, wisdomnya Daud terhadap pemimpinnya. Saya jadi ingat Bapak Ibu, apa yang dikatakan John Maxwell dalam kepemimpinan. Dia bilang begini, pengikut yang baik akan melahirkan pemimpin yang baik. Bisa paham? Pengikut yang baik, orang yang mengikuti pemimpin yang baik, dia akan lahir menjadi pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik tidak mungkin lahir dari pengikut yang brengsek. Daud bisa enggak meremehkan Saul? Gampang, kamu raja, kamu punya tentara, kamu punya perlengkapan militer, kenapa kamu pengecut? Gitu loh. Hadapi dia sudah meremehkan Allah kita, tapi dari mulut Daud tidak ada kata-kata yang mendiskreditkan pemimpinnya. Saya mau tanya sidang jemaat di sini, bisa enggak kita punya sikap kayak Daud? Bisa enggak? Halo? Bisa enggak? Sekali lagi, bisa enggak? Harus. Jangan pernah meremehkan pemimpinmu. Jangan kau pernah mencari kesalahan pemimpinmu, kemudian mengungkapkan kesalahan pemimpinmu agar pemimpinmu itu malu. Di dalam kebenaran Alkitab tidak ada. Kemarin saya ngobrol-ngobrol sama istri, karena beberapa waktu Sinode GKB akan ada acara rehat di Bogor. Istri saya tanya, nanti kita dapat kamar enggak ya Pak? Gitu tanya sama saya. Saya bilang, kalau Sinode GKB itu ada sistem nilai tentang submission terhadap leader, terhadap pemimpin. Penundukan diri itu sudah menjadi darah daging sistem nilai di Sinode. Sehingga kalau saya sebagai ketua Dewan Pertimbangan pasti akan mereka perhatikan. Bukan saya sombong, bukan.
Tapi itu sistem nilai yang kita bangun bertahun-tahun. Bahwa pemimpin harus dihormati. Karena seperti yang tadi dikatakan John Maxwell, tidak ada pemimpin yang baik yang lahir dari pengikut yang tidak baik. Daud kasih contoh, Bapak Ibu. Dia ceritakan pengalamannya. Bahwa saya pernah melakukan ini, itu, dan sebagainya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita pernah nggak ya diremehkan, dianggap tidak punya apa-apa dan sebagainya, tapi kita tetap berkata, aku punya iman. Unconditional faith. Dia ceritakan pengalaman. Yang jadi persoalan adalah Bapak Ibu, kita punya nggak ya pengalaman dengan Tuhan? Pengalaman menang atas pergumulan kita bersama dengan Tuhan. Pernah nggak kita di dalam perjalanan hidup kita merasakan tangan Tuhan yang menopang kita, tangan Tuhan yang menuntun kita, sehingga kita bisa berkata kepada orang lain, lihat hidup saya, dalam sepanjang perjalanan saya, aku diberkati Tuhan. Bukan berkat secara materi. Walau dalam kondisi diremehkan, tetap maju berperang, mengatasi Goliat. Kisah yang terakhir, Habakuk 3 ayat 17 sampai yang ke-19. Saya akan bacakan Bapak Ibu. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Perhatikan 18. Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkanku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Saudara, latar belakang dari kisah Habakuk ini, ya kalau kita belajar hermeneutik atau ilmu tafsiran Alkitab, ada istilah namanya Z8 Leben, ya. Z8 Leben itu latar belakang sejarah dari kisah ini. Orang-orang Israel waktu itu adalah orang-orang yang betul-betul sudah meninggalkan Tuhan. Mereka menyembah Amon, dewa-dewanya Amon. Mereka mengorbankan anak-anak mereka sebagai korban persembahan. Mereka betul-betul mengalami iman yang turun sampai ke bawah. Oleh sebab itu, kemudian Tuhan menghukum orang Israel. Bahkan Tuhan akan bilang, aku akan mengirimkan orang-orang Babel untuk membuang orang-orang Israel ini, ya, di dalam pembuangan. Dalam kondisi yang terpuruk ini, kemudian Habakuk merintih kepada Tuhan. Ya. Beberapa orang berkata ini sebetulnya kitab ini judulnya Lamentation, ratapan, bukan ratapannya si Yeremia, tapi ratapannya si Habakuk. Dia merintih. Di dalam kondisi yang merintih ini, Habakuk memiliki iman yang saya sebut sebagai unconditional faith tadi, iman yang tanpa syarat. Dia berkata begini Bapak Ibu, sekalipun pohon ara tidak berbunga, sekalipun semua penghasilanku berantakan, sekalipun tidak ada sesuatu yang aku banggakan, tapi aku akan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Apa yang Habakuk ajarkan buat kita? Sederhana Bapak Ibu, bahwa sukacita, kesejahteraan itu tidak didasarkan pada materi. Sukacita, kesejahteraan didasarkan, baik-baik, dengar baik-baik kalimat saya, didasarkan pada keintiman dengan Tuhan. Didasarkan hubungan dengan Tuhan. Apabila kita punya hubungan yang baik dengan Tuhan, engkau boleh tidak punya duit, engkau boleh depositomu kosong, engkau boleh pekerjaanmu mengalami kondisi pailit, tapi ketika engkau tetap punya hubungan dengan Tuhan, engkau bisa berkata, walaupun pohon ara tidak berbuah, pohon zaitun tidak menghasilkan macam-macam, tetapi aku akan tetap bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Saya jadi teringat
kesaksian kehidupan saya yang berkali-kali saya saksikan di sini. Semoga Bapak Ibu tidak bosan mendengar kesaksian kami. Di awal-awal pernikahan kami, kesulitan ekonomi itu menjadi makanan sehari-hari. Mau beli bakmi, duk-duk yang lewat itu nggak mampu Bapak Ibu. Padahal harganya cuma 7.500, nggak punya. Saya pernah tengah bulan ngajak istri saya berdoa karena di kantong saya cuma uang itu receh, sehingga saya 350 rupiah. Saya taruh di meja, saya berdoa, Tuhan berkati kami. Kesulitan. Ketika Tuhan memberikan saya kendaraan, pernah kendaraan saya itu 3 bulan tidak masuk bengkel karena saya nggak punya duit untuk servis motor kami. Tapi yang saya ingat Bapak Ibu, saya tidak pernah mengalami duka cita, saya tidak pernah mengalami ratapan, saya tetap berkata, Tuhan itu baik. Pelihara saya. Ini Pak Jale ini sahabat saya dalam pelayanan dulu. Pak Jali tahu ketika saya pelayanan di Sono Tengah naik Vespa yang knalpotnya harus jatuh di tengah jalan gitu ya Pak Jali. Tapi tanya sama Pak Jali, apakah ada keluhan keluar dari mulut saya dalam saya melayani Tuhan dengan penuh banyak pergumulan? Enggak pernah. Karena saya tahu sumber sukacita itu di dalam keintiman kita kepada Tuhan, di dalam relasi kita kepada Tuhan. Saya undang sidang tim musik untuk mempersiapkan diri. Itu sebabnya Bapak Ibu yang terkasih, saya ingin kita bersama-sama meningkatkan level iman kita, grade of faith kita itu tingkatkan. Yang selama ini berkata, kalau Tuhan memberkati saya akan mengucap syukur. Kalau Tuhan memberkati pekerjaan saya mengucap syukur. Hari ini Bapak Ibu mendengar sebuah kisah yang luar biasa dari tokoh-tokoh Alkitab. Justru mereka punya iman yang dalam kategori unconditional faith, iman yang tanpa syarat. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Ya, Devi akan menyanyikan pujian yang tadi kita nyanyikan bersama-sama. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Simak baik-baik setiap kata yang kita pujikan Bapak Ibu. Semuanya datang darimu, karena tanganmu memurnikanku. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat, takkan goyah. Ku nyatakan imanku untuk setia. Amin, amin Yesus. Senangkan hatiku. Haleluya Yesus. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Oh, Tetap
terbaik, semuanya datang darimu. Ku percaya tanpa syarat, takkan goyah, ku nyatakan imanku, ku setia, senangkan hatimu. Pujikan dengan kekuatanmu. Menyatakan hatiku, ku amin Tuhan, takkan goyah, ku setia, senangkan hatimu. Menyatakan hatiku, ku percaya tanpa syarat, takkan goyah, menyatakan imanku, ku setia, senangkan hati. Kita saya pujikan, musik akan berhenti sebentar. Katakan tanpa syarat, takkan goyah. Benar Tuhan. Menyatakan ya Yesus tanpa syarat, nyatakan imanku, ku setia, senangkan hati. Mari sekali lagi ucapkan pujian ini. Menyatakan hatiku, ku percaya tanpa syarat, takkan goyah, ku setia, ku dalam. Amin, amin. Senangkan hatiku, senangkan hatiku. Luar biasa Tuhan. Kami rindu mengasihi-Mu Tuhan. Kami rindu lebih dekat kepada-Mu ya Tuhan. Silakan Ibu Ilani ke depan untuk pimpin kita di dalam doa. Sungguh kami bersyukur kepadamu Tuhan pada pagi hari ini. Betapa kami boleh menikmati kebaikan Tuhan di dalam kehidupan setiap kami. Ampuni kami Tuhan, jika di dalam pengiringan kami, pelayanan kami kepada Tuhan, seringkali kami mendasarkan kepada kondisi-kondisi tertentu. Tetapi pagi hari ini Tuhan mengajar kepada kami, untuk kami boleh memiliki iman yang tanpa syarat. Sekalipun mungkin kondisi kami terjepit, sekalipun mungkin kami dipandang rendah atau diremehkan oleh dunia,
sekalipun mungkin kondisi keuangan kami, ekonomi kami sedang tidak baik-baik saja. Biarlah kami boleh tetap mengatakan bahwa Tuhan baik dalam hidup kami. Kami boleh menyatakan iman kami bahwa kami tetap setia kepada Tuhan. Takkan goyah iman kami untuk tetap setia dan mengiring Tuhan. Sekali lagi terima kasih untuk firman ini Tuhan. Sungguh memberkati hati kami, kehidupan kami. Dan sekali lagi kami mohon dengan segala kerendahan hati kami, tolong kami Tuhan. Allah Roh Kudus mampukan kami untuk kami senantiasa punya iman yang tanpa syarat kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa kiranya Tuhan memberkati hamba-Mu, Tuhan menolong hamba-Mu untuk senantiasa Tuhan pakai lebih hari lebih heran lagi. Tuhan memberkati setiap telinga yang mendengar, Tuhan sudah memberkati setiap kami, dan biarlah kami boleh menerimanya dengan penuh sukacita. Berbuah di dalam kehidupan kami lakukan dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami peralaskan doa kami. Amin.